Alhamdulillah. Alhamdulillah halimil ghafur. Al-wawadu syakur mubaril umur wa zabirul mashkur alladhi khalaqa samawati wal ardh wa ja'ala zulumati wan nur wa 'azzama hadha sahra haitsu ja'alahu fatihan li suhur al-hazzil mafrur. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala kulli maqdur wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunzi qailaha min zulumatil qubur wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi aqama madaral islami ba'dal wan nusur sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil ba'sil wan nusur wa salam taslima qasira. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, seyogianya pada saat ini, pada detik ini, mari kita memperbanyak rasa syukur serta puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena atas karunia, limpahan rahmat, hidayah serta inayah Allah, kita pada siang berbahagia ini masih diberikan kesempatan untuk bisa berhadir dengan saudara-saudara kita seiman dan seagama dari berbagai penjuru desa dan tetangga, guna rangka memenuhi undang Allah, yaitu mendirikan salat Jumat secara berjamaah dan sekaligus mendengarkan khutbah Jumat. Selawat beriring salam, mari kita aturkan ke pangkuan rohaniyah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah berusaha payah menuntun umat manusia dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah. Selawat berangkai salam kita sampaikan kepada keluarga dan ahli sahabat beliau, dan tidak lupa juga kita sampaikan selawat salam kepada para ulama-ulama mutaqaddimin dan ulama mutahirin yang muktabar keduanya. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, seyogianya melalui mimbar khutbah ini kami coba berpesan dan mengajak seluruh jamaah sekalian, khususnya diri saya pribadi, untuk selalu senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dalam arti takwa yang sebenar-benar takwa, mengerjakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah, yang insya Allah dengan jalan takwalah kita sebagai manusia yang menghambakan diri kepada Allah bisa merasakan kebahagiaan, baik kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dalam suasana siang yang penuh cerah ini dan penuh barokah ini, kami akan sampaikan khutbah yang kami beri judul Membina Persaudaraan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, menumbuhkan kesadaran untuk memelihara persaudaraan serta menjauhkan diri dari perbuatan perpecahan merupakan realisasi pengakuan bahwa pada hakikatnya kedudukan manusia adalah sama di hadapan Allah, sama kedudukannya sebagai hamba sesuai tugas dan pekerjaannya masing-masing. Allah mengembalikan ke dasar keturunan manusia, yaitu kepada kedua nenek moyang kita, yaitu Adam dan Siti Hawa. Karena Allah hendak menjadikan tempat bertemu yang kokoh dari keakraban hubungan
ukhuwah atau persaudaraan seluruh anak manusia. Tidak ada perbedaan di antara hamba Allah. Tiadalah seseorang yang lebih mulia dari yang lain, kecuali hanya yang membedakan seseorang manusia itu adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Huzarat ayat 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qaban ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal." Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, pengertian yang kita peroleh dari ayat ini ialah bahwa segala bangsa yang tersebar di seluruh dunia adalah dari keturunan yang sama, yaitu dari keturunan Nabi Adam dan Siti Hawa. Perbedaan warna kulit, perbedaan bahasa, dan tempat berdiam atau berpijak bukanlah suatu penghalang untuk kita saling kenal mengenal untuk menuju satu persaudaraan. Dengan menyadari pengertian ini, maka nyatalah bahwa pertikaian dan perpecahan hanyalah akan menjerumuskan kita ke lembah kerusakan dan sebuah kehancuran. Dan dengan kata lain dapat disebut kita menyia-nyiakan amanah dari Allah. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 213, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kana nasu ummatan wahidatan fab'asallahu al-nabiyyina mubashirina wa munzirina wa anzala ma'ahum dikataba bil haqq liyahkum bainan nasi bima ikhtalafu fihi." Yang artinya manusia adalah umat yang satu. Maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan memberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Ayat ini mengandung sebuah pengertian bahwa manusia di dunia ini hakikatnya adalah satu. Tempat berpijak yang berbeda menyebabkan tumbuhnya adat istiadat, perangai dan cara berpikir yang berbeda, sehingga tidak mustahil terjadi benturan-benturan, pertikaian-pertikaian dan perselisihan di antara mereka. Hal ini adalah merupakan salah satu kenapa Allah mengutus para rasul dengan membawa kitab-kitab Allah. Para nabi dan rasul melaksanakan tugas mengajak, mengingatkan kembali manusia untuk kembali kepada kesatuan dan persatuan, serta mencegah kita dari perbuatan perpecahan. Ajakan tersebut jelas tertulis di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu.
yang artinya dan berpegang teguhlah kamu semua kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah oleh Allah. Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang sentiasa bersatu di dalam agama Allah serta menjauhkan diri dari perpecahan adalah benar-benar orang yang mendapat petunjuk dari Allah. Sebagaimana juga Allah menegaskan di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 101, wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratal mustaqim, yang artinya barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk pada jalan yang lurus. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dua ayat yang pendek ini memberikan arah yang lurus agar manusia senantiasa bersatu dalam langkah dan kehendaknya untuk mewujudkan suatu kemakmuran berdasarkan keadilan, perdamaian, dan saling hormat menghormati, serta persatuan yang penuh ampunan dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari keterangan-keterangan yang kami jelaskan di atas tadi, semakin jelaslah manfaat daripada pembinaan atau membina ukhuwah Islamiyah. Manfaat persatuan untuk mewujudkan satu kesatuan dan persatuan yang dimulai dari tingkat keluarga, kampung, yang akhirnya sampai kepada tingkat umat secara keseluruhan. Manusia di dunia ini tidak dapat hidup berdiri sendiri, tetapi perlu saling dukung-mendukung. Oleh karena itu, hindarilah rasa dan sikap hidup yang hanya mementingkan untuk memperoleh kepentingan diri sendiri. Apabila manusia telah dihanggapi oleh rasa ingin hidup sendiri, rasa ingin untung sendiri, maka hilanglah sifat keutamaan manusia itu. Apabila rasa ingin untung sendiri telah menguasai manusia, tentu hilang juga sifat kebagusan manusia. Dan tumbuhlah dengan suburnya kerusakan yang berkembang dalam hidupnya, sehingga membuat manusia terkepung dalam ruang lingkup yang sempit. Dan apabila telah demikian, maka dia tidak dapat lagi melihat kebaikan orang lain, kecuali hanya kebaikan dia sendiri. Islam memberantas sifat-sifat yang hanya mementingkan diri sendiri. Islam memberantas sifat egois. Islam menanamkan rasa ukhuwah Islamiyah dan mengajarkan manusia bahwa kehidupan ini bukan hanya untuk diri kita sendiri saja. Dan sungguh kami ulangi sekali lagi bahwa manusia hidup tidaklah bisa hidup sendiri, melainkan harus saling ketergantungan. Oleh karena itu hendaklah kita mengetahui bahwa nun jauh di sana masih banyak manusia semacam. Apabila seseorang menuntut haknya yang menjadi kewajiban mereka dan menuntut kepentingan yang ada pada diri mereka, hendaklah dia memberikan pula hak dan kepentingan mereka yang menjadi kewajibannya. Dengan demikian sifat yang ingin hidup sendiri dan sifat egois dapat hilang dari watak manusia dan tumbuhlah rasa kasih sayang terhadap sesama manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, taral mu'minina bitarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kama salil jasadi ijas taqa ud'an tada'a lahu syairul jasadi bil syaharil wal humma.
yang maknanya kamu akan melihat orang-orang yang beriman dalam saling sayang menyayangi, saling mencintai, saling mengasihi, bagaikan satu tubuh. Apabila satu anggota tubuh sakit, maka tertariklah bagian anggota yang lain, ikut merasakan sakit dengan tidak dapat tidur dan badan panas. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, demikianlah khutbah singkat kita pada siang yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita yang berhadir dalam kesempatan yang mulia ini, di dalam masjid yang kita cinta ini, adalah orang-orang pilihan dari Allah yang suka membina, mempersatukan satu dengan yang lain, saling tolong-menolong dengan sesama. Apabila ada suatu pekerjaan atau hajat orang lain, maka bersama-samalah kita untuk bekerja dengan tujuan untuk memperkuat persatuan dan ukhuwah kita, khususnya apalagi masyarakat kita Gosong Tenggara Barat. Sekali lagi harapan kami, mudah-mudahan khutbah ini sebuah motivasi dan dorongan untuk lebih kita meningkatkan ketakwaan dan introspeksi diri kita kembali. Amin. Amin ya rabbal alamin.